Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan cerita Imam Bonjol, seorang pendekar, karya Indah Fitria. Teman-teman, kalian tentunya pernah mempunyai uang 5 ribuan kan? Cobalah amati kira-kira gambar siapa yang ada di uang tersebut. Ayo, sekarang yang bawa uang 5 ribuan keluarkan. Di situ akan terpampang gambar seorang laki-laki pakai ugel-ugel atau ikat di kepala menyerupai pakaian orang Arab atau orang India. Ini dia. Dia adalah Imam Bonjol yang namanya sering digunakan sebagai nama jalan raya, misalnya Jalan Imam Bonjol. Teman-teman, dia adalah seorang pendekar dari tanah Minangkabau. Namanya Tuanku Imam Bonjol. Kalian sudah tahu belum tentang perjuangannya? Dia adalah salah satu dari banyak pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air ini. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, Tuanku Imam Bonjol diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Kisah Imam Bonjol tidak bisa lepas dari seorang padri, dari perang padri, karena beliau adalah salah satu pimpinan perang padri. Teman-teman sudah pernah mendengar tentang perang padri belum? Perang Padri adalah perang yang terjadi lebih dari 30 tahun lamanya. Perang ini terjadi di daerah Minangkabau. Pada waktu itu, praktis yang saling membunuh adalah sesama orang Minangkabau, yaitu antara suku Mandailing dan Batak pada umumnya. Perang ini menjadi lebih besar karena campur tangan Belanda. Dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Company melibatkan diri dalam perang itu karena diundang kaum adat. Karena campur tangan Belanda, maka pada 21 Februari 1821 mereka resmi menyerahkan wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau kepada Company dalam perjanjian yang ditekan di Padang, sebagai kompensasi kepada Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Padri. Ikut mengundang sisa keluarga dinasti Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Muningsyah yang selamat dari pembunuhan oleh pasukan Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman di Kota Tangah dekat Batu Sangkar pada 1815. Ini dia. Setelah orang-orang pribumi menyadari dengan melibatkan Belanda tidak menjadikan mereka lebih baik dan lebih aman, tapi malah sebaliknya, kehidupan mereka malah lebih sengsara karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Maka sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum agama melawan Belanda, karena mereka merasa kepentingannya dijajah oleh orang Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau sendiri. Tuanku Imam Bonjol sangat menyesal telah melakukan pertumpahan darah antar orang pribumi. Tuanku Imam Bonjol merasa sangat menyesal atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang dan Mandailing. Tuanku Imam Bonjol sadar perjuangannya sudah melenceng dari ajaran agama, karena telah membunuh orang yang tak berdosa dan bahkan satu tanah air, dan tindakannya itu sangat tidak dibenarkan baik oleh norma susila adat apalagi norma agama. Norma agama sangat menentang perbuatan tersebut. Adapun hukum kitabullah banyaklah yang terlampau dekat oleh kita. Bagaimana pikiran kita? Adapun banyak hukum kitabullah yang sudah dilangkai oleh kita. Bagaimana pikiran kita? Tulis Tuanku Imam Bonjol dalam memori Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol sekarang tidak hanya sebagai pimpinan pasukan kaum Padri, tetapi sekarang Imam Bonjol menjadi pemimpin pasukan Minangkabau melawan penjajah Belanda.
Imam Bonjol mengobarkan api perlawanan terhadap para penjajah yang telah merampas hak-hak kaum pribumi secara langsung atau melalui taktik politik sehingga kaum pribumi menjadi lebih sengsara. Imam Bonjol selalu berada di barisan paling depan dalam memimpin berbagai perlawanan dan pertempuran ini berjalan sampai beberapa tahun. Secara taktik Belanda lebih jitu, secara persenjataan Belanda lebih lengkap dengan berbagai persenjataan modern pada waktu itu. Tetapi dengan modal semangat kaum Imam Bonjol dan para pasukannya mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit sehingga merepotkan pertahanan tentara Belanda. Karena keberanian dan keuletan dari Imam Bonjol, perlawanannya tidak mudah dipupuskan. Apalagi Imam Bonjol memiliki pasukan yang sangat setia, selalu menuruti segala apa yang diucapkannya. Karena kurangnya perlengkapan perang pada waktu itu, pasukan Imam Bonjol akhirnya semakin terdesak. Banyak dari pasukannya yang mengalami gugur sebagai pahlawan, membela tanah air, memperjuangkannya terbebas dari penjajahan Belanda. Karena semakin terdesak, akhirnya pasukan Imam Bonjol mundur ke daerah perbukitan. Walaupun sudah dalam keadaan terdesak, Imam Bonjol selalu mengobarkan api perjuangan kepada para pengikutnya agar tidak mudah menyerah. Setelah pasukan Imam Bonjol mundur ke daerah perbukitan, pasukan Belanda menggunakan taktik perang yang lain. Mereka mengepung pasukan Imam Bonjol dari segala arah sehingga pasukan Imam Bonjol tidak bisa bergerak dengan leluasa. Imam Bonjol dan pasukannya mengalami berbagai kesulitan. Dari kekurangan logistik, banyak pasukan yang mengalami sakit. Pengepungan pasukan Imam Bonjol oleh pasukan Belanda berjalan selama 6 bulan, yaitu mulai 16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Setelah terjadi pengepungan selama 6 bulan, akhirnya pasukan Imam Bonjol pun menyerah. Hal ini dilakukan karena pasukan Imam Bonjol kehabisan bekal di daerah perbukitan. Selain itu, banyak dari pasukannya yang terserang penyakit. Dengan menyerahnya pasukan Imam Bonjol berarti telah berakhir perlawanan rakyat Minangkabau melawan pasukan Belanda. Setelah menyerah, pasukan Belanda tidak membunuh Imam Bonjol dan pasukannya, tetapi mereka menawan dan mengawasi segala aktivitas yang dilaksanakan. Setelah terjadi tawanan, Imam Bonjol tidak lagi aktif dalam perlawanan melawan Belanda. Beliau menghabiskan hari-harinya untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pada hari-hari terakhirnya selama menjadi tawanan di Minangkabau, Tuanku Imam Bonjol diusung di atas tandu oleh rakyat dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Padang menuju tanah pembuangan. Meski sudah dalam tawanan Belanda, keyakinan agama Tuanku Imam Bonjol tak goyahkan. Jikalau tidak boleh berhenti sembahyang, apa gunanya hidup? Lebih baik mati, katanya kepada tentara Belanda saat tandu sampai di kayu tangan. Teman-teman, sekarang sudah tahu kan kalian siapa Imam Bonjol itu? Dari mana asalnya? Bagaimana perjuangannya memperjuangkan kemerdekaan ini? Sekarang, yang wajib kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini adalah dengan rajin belajar, rajin bersekolah, supaya kita menjadi anak yang pandai, cerdas, terampil, bisa bersaing dengan teman-teman dalam meraih prestasi. Kita juga harus mempunyai cita-cita yang tinggi, supaya kita nanti bisa berkiprah memajukan bangsa ini, dan supaya bangsa kita nanti juga bisa bersaing dengan negara lain. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.